Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman dari channel Anton Informasi. Kembali jumpa dengan channel Anton Informasi yang selalu memberikan tutorial sekaligus informasi seputar WiFi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi, ya ini dalam bentuk informasi, yaitu ada 6 poin ataupun ada 6 langkah persiapan sebelum kita nembak sinyal WiFi. Tapi sebelum lanjut, silahkan Anda subscribe, like, dan juga berkomentar untuk mendukung terus channel Anton Informasi ini. Oke, kita lanjutkan saja informasinya. Ada 6 langkah persiapan sebelum nembak sinyal WiFi. Mungkin saya akan membahas terlebih dahulu kenapa kita harus melalui 6 poin yang kita harus perlu persiapkan dan harus perlu tahu sebelum kita melakukan nembak sinyal WiFi tersebut. Karena biasanya teman-teman yang ingin nembak WiFi itu kebanyakan itu salah di dalam melakukan nembak WiFi, baik dari segi perangkat yang akan digunakan maupun tidak mengetahui frekuensi berapa pita frekuensi WiFi tersebut bekerja pada pita frekuensi berapa. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 6 persiapan sebelum kita melakukan nembak sinyal WiFi. Yang pertama adalah harus kita melakukan survei terlebih dahulu. Ini sangat penting sekali. Ya, ini sangat penting sekali. Kenapa? Jika kita tidak melakukan survei, maka kita tidak akan tahu keadaan di sekeliling, entah itu banyak pepohonan ataupun banyak gedung-gedung ataupun bangunan yang tinggi yang bisa menghalangi sinyal WiFi yang ingin kita tembak tersebut. Dan juga dengan kita melakukan survei, kita bisa tahu berapa jauh jarak sinyal WiFi yang ingin kita tembak tersebut ataupun berapa jauh hotspot WiFi yang ingin kita tembak tersebut. Jadi sangat penting sekali dilakukan, yaitu melakukan survei ataupun peninjauan terlebih dahulu. Baik, untuk poin yang nomor 2, persiapan sebelum nembak WiFi yaitu mengetahui jenis frekuensi yang ingin kita tembak. Nah, di sini yang sangat penting sekali adalah mengetahui WiFi tersebut bekerja pada frekuensi berapa. Yang perlu Anda ketahui adalah sebenarnya WiFi itu bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Itu yang paling banyak kita jumpai di mana-mana. Karena frekuensi yang 2,4 ini bisa diterima oleh semua perangkat seperti laptop, HP maupun gadget-gadget yang lain. Berbeda jika frekuensi tersebut bekerja pada pita frekuensi 5 GHz. Maka otomatis yang bisa menangkap sinyal WiFi yang memiliki pita frekuensi 5 GHz tersebut hanya sama-sama perangkat yang memiliki pita frekuensi 5 GHz juga. Ini yang perlu kita ketahui. Memang sangat perlu harus kita ketahui adalah frekuensi WiFi itu bekerja pada frekuensi berapa. Ini yang perlu kita ketahui. Seandainya frekuensi bekerja pada perangkat pada pita frekuensi 2,4, berarti kita harus menentukan perangkat yang ingin kita gunakan untuk menembak WiFi, yaitu harus kita memasang perangkat yang 2,4 GHz juga. Jangan frekuensi 2,4 kita tembak dengan perangkat yang memiliki pita frekuensi 5 GHz, maka sudah pasti sinyal frekuensi yang 2,4 tersebut tidak bisa terdeteksi oleh perangkat yang 5 GHz. Sekali lagi,
sinyal frekuensi yang bekerja pada pita 2,4 GHz tidak bisa dideteksi oleh perangkat WiFi yang memiliki pita frekuensi 5 GHz. Begitu juga sebaliknya, pita frekuensi 5 GHz tidak bisa dideteksi oleh perangkat yang memiliki frekuensi 2,4 GHz. Oke, kemudian yang ketiga yang perlu kita persiapkan sebelum menembak sinyal WiFi, yaitu sumber WiFi yang ingin kita tembak tersebut harus memiliki hotspot outdoor. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sumber WiFi harus memiliki hotspot outdoor, ataupun bisa juga kita sebut sebagai pemancar WiFi di luar ruangan. Karena apa? Karena jika kita ingin nembak WiFi indoor dengan jarak 1 km atau dengan jarak 500 meter bahkan 200 meter, kemungkinan besar WiFi tersebut tidak bisa kita tembak. Ini disebabkan karena power daripada modem yang digunakan itu terlalu kecil. Mungkin ngupload kita bisa, tapi untuk download sinyal tersebut tidak bisa di download karena power terlalu kecil dari modem yang digunakan. Jadi WiFi yang kita tembak tersebut atau sumber WiFi yang kita harus tembak tersebut harus memiliki hotspot outdoor ataupun akses point yang ditaruh ataupun dipasang di luar ruangan. Kemudian yang keempat adalah menentukan topologi jaringan yang akan dibuat. Ini oke, menentukan topologi jaringan memang harus kita buat. Itu karena apa? Karena jika kita tidak menentukan topologi jaringan, kemungkinan besar usaha kita untuk menembak sinyal WiFi kemungkinan besar akan gagal. Seandainya seandainya jaraknya terlalu jauh, bisa kita buat topologi jaringan secara point to point. Ataupun seandainya jarak sinyal WiFi tersebut cuman 100 ataupun 50 meter, kita hanya memerlukan satu perangkat saja, yaitu perangkat sebagai penerima dan juga sebagai penyebar sinyal WiFi itu kembali. Baik, setelah kita menentukan topologi jaringan yang akan kita buat, selanjutnya memilih alat WiFi ataupun memilih alat perangkat WiFi untuk menembak WiFi tersebut. Berarti poin yang nomor 5 ini berkaitan erat dengan poin yang nomor 2. Karena apa? Karena kita jika tidak mengetahui frekuensi WiFi yang ingin kita tembak itu memiliki frekuensi berapa, otomatis kita juga akan akan susah untuk memilih jenis perangkat yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, jika Anda frekuensi WiFi tersebut memiliki pita 2,4, maka usahakan menggunakan perangkat WiFi yang memiliki frekuensi 2,4 juga. Seperti di sini Anda bisa menggunakan produk TP-Link ataupun produk tenda O3 5 km, tenda O1 maupun CPE 210, CPE 220. Tapi jika Anda ingin menggunakan perangkat yang 5 GHz pada frekuensi WiFi yang memiliki frekuensi 2,4, bisa juga dipasang yang 5 GHz. Akan tetapi kita memerlukan 2 buah perangkat yang 5 GHz dan harus dibuat jaringan topologi point to point, yang nanti pemancar kita sambungkan ke frekuensi 2,4
maka secara otomatis sinyal frekuensi 2,4 akan terkompres ke 5 GHz, dan sebagai kliennya nanti juga kita akan memasang satu GPA outdoor yang memiliki frekuensi 5 GHz. Nah, setelah itu terakhir yaitu jika sudah kelima poin ini kita sudah tahu, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan pemasangan perangkat. Oke. Nah, pemasangan perangkat juga harus diperhatikan, karena jika tidak maka kemungkinan besar juga sinyal WiFi yang kita dapat, baik itu dari frekuensi yang 5 GHz ataupun frekuensi yang 2,4, kita pemasangan perangkat sebaiknya mengikuti ataupun melihat keadaan di sekeliling tempat kita ingin nembak WiFi. Itulah gunanya kita melakukan survei untuk pertama kali. Pertama kali kita harus melakukan survei sebelum kita melakukan pemasangan perangkat. Dan jika Anda ingin memasang perangkat secara point to point, maka Anda harus memasang perangkat secara berhadapan dengan satu akses point dan satu klien. Begitu juga dengan mode WSP, kita harus memasang perangkat secara terarah supaya kita mendapatkan sinyal frekuensi yang stabil. Oke, sampai di sini saja. Mungkin ada yang belum paham, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan juga jika ada kritikan, silahkan Anda ajukan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Dan juga jika ada kritikan, silahkan juga tuliskan di kolom komentar demi membangun channel Anton Informasi ini. Oke, demikianlah video tutorial dan informasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial dan informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.